Selamat datang di acara Intuisi, informasi bermutu dan menginspirasi. Bersama saya, Bella Salsabila Alfaze. Program ini merupakan inisiasi asli pemuda Kabupaten Kepahyang yang tergabung dalam GMK Project Generasi Muda Kreatif Kabupaten Kepahyang untuk mengupas secara tuntas informasi-informasi yang kita nanti-nanti saat ini. Dan hari ini kebetulan saya sudah berada di salah satu kediaman putra terbaik Kabupaten Kepahyang. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama beliau dan mengupas informasi-informasi yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Dan inilah Intuisi bersama Bapak Hidayatullah Syahid. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Sebetulnya kami terima kasih nih dari Generasi Muda Kreatif Kepahyang sudah disediakan waktu luang di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa saat ini. Kita bisa berbincang-bincang sedikit tentang Bapak secara langsung dan banyak hal yang ingin kami tahu nih dari sosok seorang Pak Hidayatullah Syahid. Gimana Pak, kalau pagi ini ada biasanya aktivitas Bapak apa nih kalau pagi-pagi kayak gini? Seperti biasa kalau pagi ini persiapan untuk beberapa acara hari ini sampai malam nanti. Jadi sekarang kita sediakan waktu untuk dari GMK. Wah, luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah kesibukan seorang yang hebat sekali ini, Pak Hidayatullah masih menyempatkan waktu untuk generasi muda untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya untuk bisa membangun Kabupaten Kepahyang ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum jauh nih, kata orang kan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi biar lebih enjoy, lebih enak lagi, kami mau tahu dong Pak, kalau Bapak, arti nama Bapak itu apa Pak? Hidayatullah Syahid. Iya, kalau orang tua itu adalah hidayah dari Allah SWT. Jadi cukup berat nama itu sebetulnya. Jadi saya lahir di kota kecil Curup, Kabupaten Jalabong, dari kedua orang tua asli Kepahyang. Jadi masa kecil saya banyak dihabiskan di kota Curup. Saya menyelesaikan SD saya di SD Negeri 8 Air Rambai Curup. Dan sempat 1 tahun sekolah di SMP Negeri Curup. Kemudian saya pindah ke Bandung, menyelesaikan di sekolah di SMP Negeri 1 Bandung. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 28 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selesai dari SMA, saya diterima di Institut Pertanian Bogor, IPB. Dan saya memilih jurusan kehutanan misalnya. Selesai sekolah pada awal tahun 2001 langsung bekerja. Waktu itu masih di Direktorat Jenderal Kehutanan, Kementerian Pertanian, yang kemudian pada tahun 1983 menjadi Kementerian Kehutanan. Sempat berkarir panjang sekali di kehutanan sampai dengan tahun 2013. 2013 ya Pak ya? Saya telah memiliki berbagai jabatan, baik di kementerian di Jakarta, kemudian juga di Bengkulu, di Aceh, di Bogor, dan seterusnya. Salah satu jabatan yang penting barangkali, saya adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bengkulu tahun 2021. Setelah otonomi daerah, saya kemudian menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Jadi menjadi pegawai provinsi. Sampai nanti pada tahun 2004, saya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Bengkulu waktu itu Bapak Hasan Zain menjadi caretaker Bupati Kepahyang pertama kali ketika Kepahyang dimekarkan dari Kabupaten Jalabong. Jadi tepatnya saya dilantik di lapangan Santoso tanggal 14 Januari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Kemudian saya kembali lagi ke Kementerian Kehutanan untuk selanjutnya meneruskan karir di Jakarta. Oke, luar biasa sekali ya. Memang sudah
panjang sekali perjuangan, perjalanan dari Bapak Hidayatullah bisa sampai di titik ini. Tapi Pak, balik lagi nih tadi arti nama karunia-Nya Allah seperti itu Pak. Menjadi tanggung jawab, menjadi beban tersendiri nggak Pak? Sebenarnya kayak harapan orang tua kan besar terhadap Bapak. Pernah nggak Pak terbesit kayak saya saat ini masih belum bisa membahagiakan orang-orang tua atau yang sudah membesarkan saya sejak kecil seperti itu Pak? Betul, jadi pengabdian seorang anak itu kepada orang tua itu ketika tentu mereka masih hidup. Tapi saya kehilangan orang tua sudah cukup lama. Ayah saya meninggal tahun 1982 ketika saya baru bekerja 1-2 tahun. Kemudian alhamdulillah kalau ibu saya masih sempat saya naikkan haji pada tahun 1994, jadi masih sempat juga mengabdi orang tua. Jadi perjalanan hidup yang barangkali hampir hidup saya banyak merantau saya ini. Merantau jadi baru betul-betul kembali ke Kepahyang itu setelah menjadi Bupati Kepahyang pada tahun 2016 sampai 2021 ini. Sebelumnya saya banyak bekerja di berbagai daerah, di berbagai instansi, juga pernah bekerja di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, tempatnya institusi militer di situ. Wah, luar biasa sekali Pak. Terus untuk proses bisahkan menjabat sebagai kepala daerah kemarin, itu pengalaman-pengalaman semasa sekolahnya itu pernah nggak Pak tercita-citanya, pokoknya saya tahun-tahun selanjutnya saya harus menjadi kepala daerah, menjadi seorang presiden seperti itu. Sudah sempat terpikirkan belum? Kalau sampai ke menjadi jadi bupati itu memang waktu awal tidak terpikirkan, karena saya seorang profesional, bekerja dan sekolah di bidang kehutanan dan mendalami masa-masa kehutanan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan di kementerian. Jadi pengalaman itu membuat saya ingin berkarir di bidang saya, tapi pada suatu titik kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Pilihan itu adalah bagaimana kita harus menyelesaikan pengabdian kita yang sudah panjang sekali. Saya seorang pegawai negeri sipil, pangkat saya terakhir pembina utama 4E, artinya pangkat tertinggi sudah saya raih di PNS ini. Oleh karena itu mungkin ada sisi lain, panggilan lain untuk mengabdi di kepala daerah atau bupati. Itu kita jalani sesuai dengan mekanisme yang ada gitu. Oke, panggilan nurani nih. Ada sesuatu yang benar-benar murni dari dalam hati. Ketika suatu itu murni dalam hati, bisa dijalankan dengan sangat ikhlas ya Pak ya. Lantas Pak, dalam proses Bapak sekolah juga kan tadi cita-citanya sebelum tempat terpikirkan nih menjadi seorang kepala daerah, seperti itu belum pernah terpikirkan. Tetapi waktu di organisasi baik itu di sekolah tingkat dasar, SMP, SMA itu pernah menjabat sebagai kepala apa, ketua apa, OSIS atau ketua pramuka atau yang sebagainya itu Pak? Saya banyak berorganisasi mulai dari kampus. Saya adalah anggota komisariat HMI Bogor, kemudian setelah lulus sekolah menjadi anggota Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia, kemudian setelah juga menjadi lulus dari program Magister Manajemen di Universitas Kuala Banda Aceh, menekuni bidang pemasaran. Saya juga jadi anggota dari Asosiasi Pemasaran Indonesia, jadi kami juga dalam perjalanan juga pernah memimpin Pramuka Sakawana Wakti Provinsi Bengkulu ketika kami waktu itu menjadi kepala kantor wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bengkulu selama mungkin habis 5 tahun. Kemudian dalam perjalanan juga kita menjadi banyak penasihat. Sekarang juga saya adalah Mustazar, penasihat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, juga penasihat PCNU, juga di pengurus daerah Muhammadiyah, berbagai organisasi profesi, baik di bidang kehutanan, di bidang asosiasi ilmu pemerintahan, dan juga berbagai organisasi seperti Persatuan Sepak Bola Kepahyang, kemudian juga menjadi penasihat di KNPI, dan berbagai organisasi yang tergabung dengan berbagai organisasi di Jakarta maupun di
di Bengkulu ini. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman semua. Pak Hidayatullah itu organisasinya bukan dalam satu lini saja, tapi ada kepemudaan, olahraga, tadi ada pramuka dan lain-lain sebagainya. Jadi semua lininya tuh udah disentuh. Tapi nih Pak, dari sekian banyak organisasi yang Bapak pernah ikut, apa organisasi semasa sekolah dan kuliah yang paling berkesan nih menurut Bapak, yang paling bakal berbekas sampai saat ini nih Pak? Apa Ya, nih? terutama profesi saya sebagai sarjana insinyur kehutanan, tentu saya lama juga bergaul di lingkungan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia dan juga di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Wow. Bahkan saya mendapatkan sertifikasi profesi sebagai insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia, namanya IPU, Insinyur Profesional Utama di bidang kajian kehutanan. Jadi saya mendapatkan bukan gelar akademis, itu ada gelar sertifikasi profesi sebagai insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia. Oh ya, luar biasa. Tapi Pak, proses mendapatkan itu langkah-langkahnya apa aja Pak? Panjang sekali. Panjang sekali. Jadi Singkatnya seperti apa ini Pak? Ada pertama asesmen terhadap pendidikan kita. Dari S1, S2, S3, profesi, pelatihan-pelatihan, kemudian juga mungkin pengalaman bekerja, pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, kemudian juga berdiskusi-diskusi ilmiah, seminar, dan juga asesmen terhadap kapasitas kita, kompetensi sebagai seorang insinyur. Dan itu perlu waktu bertahun-tahun dinilai oleh ada komite DPI yang menilai kita layak menangani insinyur profesional utama itu. Jadi memang sudah proses yang bukan simsalabim gitu, memang sudah yang panjang sekali. Panjang. Kalau di antara kegiatan-kegiatan itu tadi Pak, ada nggak satu kegiatan yang emang Bapak yang menginisiasi program apa yang berbasis kehutanan seperti itu? Ada nggak Pak? Banyak. Saya waktu satunya, menjadi Kakak Depan Kehutanan juga menggawangi program hutan kemasyarakatan. Artinya saudara kita yang menggarap hutan lindung tidak diusir, tapi dibina, diberikan bibit, diberikan pelatihan sehingga mendapatkan pendapatan tanpa merusak alamnya. Yang kedua, di Taman Wisata Alam di Bukit Kaba, itu juga banyak sudah dirambah masyarakat. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, memberikan kesempatan pola kemitraan dengan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang untuk bekerja atau memanfaatkan kopi di TWA tanpa harus memberikan sertifikat ataupun bisa diperjualbelikan, karena Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan, kawasan hutan itu tidak boleh diperjualbelikan, apalagi disertifikasi dan dibagi-bagi. Tapi yang bisa ada asas manfaatnya. Bagaimana kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memetik kopinya, sekaligus menjaga. Nah, itu ada namanya perjanjian kerjasama antara masyarakat, kelompok masyarakat dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini BKSDA Provinsi Bengkulu, dan itu mereka membuat pernyataan itu. Ada 400 KK yang kita berikan, 200 KK di Rejang Lebong dan 200 KK di Kabupaten Kepahyang, sehingga asas manfaat itu bisa kita terima tanpa merusak sumber daya alam kita, apalagi Taman Wisata Alam itu adalah kawasan konservasi. Tidak akan pernah bisa disertifikasi itu, karena itu adalah heritage dunia juga hutan. Yang bisa adalah pola-pola kemitraan, pemanfaatan melalui pola hutan kemasyarakatan dan pola kemitraan untuk pemanfaatan sumber daya alam itu. Wah, luar biasa sekali. Ini Pak, dari dulu berarti Bapak udah sangat peduli nih tentang alam, tentang lingkungan, yang memang basis Bapak dulu di bidang itu ya Pak ya, kehutanan seperti itu. Jadi di antara hal-hal yang paling berkesan tadi di bidang kehutanan tadi ya Pak ya, karena emang prosesnya panjang dan Bapak banyak belajar dari hal-hal di organisasi tersebut. Oke, jadi buat teman-teman nih, buat kita semua, setiap apa yang kalian inginkan, setiap apa yang kalian tekuni, itu akan menjadi peluang dan batu loncatan untuk kita banyak belajar dan memahami bahwa proses adalah hal yang terbaik di dalam proses pembelajaran hidup. Gitu, teman-teman. Nah, Pak, di antara kesibukan Bapak yang luar biasa banyak waktu zaman sekolah, zaman kuliah, Bapak mengisi waktu luang atau bukan waktu luang sih Pak, maksudnya ketika santainya atau mau lepas dari rasa penatnya itu apa yang Bapak lakukan Pak? Di luar tugas pokok, saya selama ini juga menjadi staf pengajar dosen di
di beberapa perguruan tinggi, baik di Aceh maupun di Jakarta. Cuma itu terpaksa ditinggalkan karena kesibukan. Ya, secara ini saya lebih banyak menggunakan waktu untuk olahraga. Jadi saya penggemar olahraga. Pada usia seperti ini, olahraganya yang paling-paling ya jogging, jalan kaki gitu ya, atau olahraga ringan, sesekali mungkin berenang. Tapi tidak lagi, walaupun saya sebetulnya seorang pemain sepak bola juga. Bapak pernah main Iya, jadi sepak bola, Pak? pemain sepak bola Wow, saya. ini kayaknya idola-idola para wanita zaman dulu nih, Pak. Cuman karena waktu dan umur juga membatasi gerakan. Saya juga petenis, saya juga menggemari semua cabang olahraga. Dari zaman mudanya saya bermain sepak bola, bermain basket, juga olahraga lari, kemudian juga bermain tenis, juga bermain golf juga pada tahun-tahun 90-an sebelum kesibukan ini. Jadi memang saya lebih banyak waktu untuk berolahraga di samping melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan ini. Wow, jadi selain ada kesibukan yang bermanfaat dan positif, Bapak juga tetap bisa meluangkan waktunya untuk olahraga nih guys. Jadi pola hidup sehat sampai saat ini Bapak tetap sehat, itu loh tips-tipsnya. Dari sejak muda dia sudah membiasakan diri untuk berpola hidup sehat. Nah Pak, jadi tadi tuh Pak kita kulik lagi nih. Tadi kan Bapak tuh hobi olahraga. Nah, biasanya laki-laki yang udah pintar secara akademis terus rajin olahraga nih biasanya jadi incaran para wanita nih, Pak. Ya, Gimana, Pak? romantika kehidupan Iya. kampus itu ada saja. Tapi barangkali di sisi positifnya saya banyak bergaul dengan beberapa kalangan. Karena memang saya lama juga berada di Jawa Barat, jadi saya fasih berbahasa Sunda. Saya pernah di Aceh, juga mengerti bahasa Aceh. Lama di Curup juga banyak orang Padang, juga bisa bahasa Padang. Jadi saya senang bergaul dengan semua orang lah. Dalam pengertian bahwa saya tidak membatasi pergaulan. Saya selama bekerja maupun sekolah juga selalu kehidupan kampus saya ikuti, saya nggak jadi hanya butuh buku ya, saya bergaul lah seperti biasanya. Nah soal pergaulan ya mungkin zaman itu beda zaman sekarang ya, jadi lebih kepada kita berpacu untuk prestasi dan juga menambah wawasan. Nah ini guys tipsnya. Walaupun Bapak dulu udah akademis oke nih, keren nih, terus ada sibuk olahraga juga, tapi untuk hal-hal yang sedikit menyimpang itu mohon ditahan sedikit. Jadi dia tetap fokus di jalannya, menikmati proses dan belajar banyak hal sampai bisa di titik saat ini. Nih jadi pembelajaran buat kita semua nih. Nah terus Pak, kalau misalnya nih, kalau waktu selain olahraga ada nggak hal-hal lain, apa baca buku atau traveling kemana? Iya, betul. Pertama saya penggemar traveling. Alhamdulillah bisa keliling Eropa, juga di Cina dan berbagai negara Asia. Itu juga sebuah minat kita untuk mendalami budaya dan perkembangan ekonomi di negara lain. Di samping itu saya seorang pembelajar, suka baca dan sampai sekarang pun saya masih terus mengakses internet karena perkembangan ilmu dan teknologi apalagi harus kita ikuti. Sebagai pejabat publik tentunya harus memahami konten dan konteks apa yang sedang berlaku sekarang ini, dan kami selalu mengakses informasi yang sekarang ini lebih terbuka dengan browsing di internet dan sebagainya. Itu kita lakukan. Di samping membaca juga salah sebuah hobi saya. Oke Pak. Nah kalau baca nih menjadi hobi, tapi apa sih Pak genre bacaan yang paling Bapak suka nih Pak? Saya sebetulnya awalnya menyukai autobiografi ataupun kisah-kisah sukses orang gitu ya. Kemudian juga ingin menjadi bagaimana perilaku etnis tertentu. Jadi saya kalau suku bangsa Aceh itu demikian, gitu ya. Suku kita Bengkulu itu begini, orang Sunda itu seperti ini. Saya senang mempelajari antropologi yang ringan-ringan tentang kemanusiaan ini. Tapi seru ya Pak ya kalau udah tahu gimana watak, sikap dari latar belakang dari Indonesia, dari awal dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Jadi ketika Bapak ketemu orang udah tahu nih karakternya kayak gimana. Udah baca pikiran juga jangan-jangan Bapak ini.
Ya ampun, berarti udah luar biasa sekali. Semuanya diimbangi, teman-teman. Udah olahraga oke, baca oke, akademis oke. Nih, keren banget. Jadi panutan kita semua. Nah, Pak, tadi panjang-panjang kita cerita tentang organisasi semuanya, proses Bapak sampai saat ini. Ada nggak, Pak, satu pengalaman yang benar-benar ngebuat Bapak kayak merasa down? Yang merasa kayak semuanya itu kayak udah berhentilah, udah di titik terendah Bapak kayak gitu, udah titik kecewanya gitu, udah kayak kan yang membuat kita apa tuh Pak, posisi kita udah kayak udah pasrah lah ibaratnya itu. Pernah nggak Pak berada di titik itu? Ya, dalam kehidupan kan tentu ada pasang surut. Karena bioritmi kita sedang naik ataupun turun. Pengalaman saya adalah begini, tidak semua yang kita ingin kita raih. Sebaliknya, mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita bisa kita peroleh. Umpamanya, saya dulu mungkin cita-cita saya menjadi seorang birokrat, menjadi direktur jenderal kalau ukuran sama PNS kan. Tapi saya tidak raih itu hanya sampai kepala kantor wilayah atau sebagai selevel direktur begitu. Di sisi lain, saya tidak pernah berpikir di kemudian hari akan menjadi seorang pejabat kepala daerah atau menjadi bupati. Tapi dunia ini manusia hanya bisa berencana, bisa merencanakan, tapi padanya Allah juga yang menentukan. Oleh karena itu, ternyata saya dulu pertama menjadi caretaker bupati, ya atas penugasan waktu itu ya, ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Nah, kemudian setelah saya pensiun, saya mencoba ikut pilkada dan alhamdulillah mendapat ridho dari Allah SWT, mendapatkan percaya di masyarakat. Jadi itu jalanin aja. Memang tidak semua kehidupan ini akan mulus. Oleh karena itu, kita kalau jadi orang siap-siap juga pada suatu titik kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada pasang surut, ada kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah, dan itulah membuat kita menjadi dewasa. Kalau kita semua sukses terus, menjadi kita sombong dan takabur. Dengan ada sukses dan gagal, itulah membuat dinamika kehidupan kita makin kita menikmati dan juga pada akhirnya juga menyadari bahwa ada yang mengatur kehidupan itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Luar biasa. Tapi Pak, kayak ada satu kejadian nggak Pak yang membuat Bapak tuh kayak jatuh di titik jatuhnya Bapak itu pada saat kapan tuh Pak? Saya justru tidak sampai frustrasi begitu. Umpamanya ketika saya dulu pernah gagal pilkada tahun 2005, saya langsung bangkit. Istilah saya itu ngecas aki gitu. Langsung saya belajar lagi. Saya ngambil S3 di Unpad waktu itu. Jadi ketika kita dengan ada apa istilahnya harapan kita tercapai, ada harapan baru kita cari. Sehingga saya dengan tekun sekolah waktu itu di Unpad, bolak-balik Jakarta, Bandung, dinikmati. Mungkin kalau sekarang pada usia ini udah malas juga tapi waktu itu semangatnya tinggi gitu. Kebetulan anak-anak waktu itu masih baru lulus sekolah SMA dan kesempatannya untuk belajar masih sangat luas. Mungkin sedikit soal keluarga ya. Saya ini menikah dengan seorang perempuan bernama Evi Muhafilah Hidayat. Saya menikah pada tahun 1990. Sekarang dikaruniai 3 orang anak. Anak satu yang kedua itu kembar, laki dan perempuan, dengan yang kecil ini perempuan. Ya, yang besar itu namanya Aurelia. Dia sekarang ada sarjana psikologi dari Binus University dan sekarang bekerja di bidang fashion business di Jakarta. Yang kedua itu Gregory atau Igor, dia itu ada lulusan dari Sekolah Bisnis Prastia Mulia S1-nya. Kemudian S2-nya di Hodge University di London mengambil jurusan International Business. Tapi semua ini dia cari sendiri. Dia mendapatkan beasiswa dari Universitas Hodge di Inggris, dari United Kingdom, dan saya tahu kapan dia daftar, kapan dia terima, tahu dia mau berangkat ke Inggris. Jadi saya tidak ada menggunakan dana APBD untuk itu atau saya tidak ada. Anak saya sekolah sendiri. Paling-paling saya hanya menambahkan uang saku untuk dia berangkat. Dan kalau di Inggris itu program master itu hanya 1 tahun. Dan sekarang dia sudah selesai. Nanti kalau ada kesempatan mungkin bulan April dia akan wisuda di
Hull University di United Kingdom di London. Itu yang ketiga baru saja masuk sekolah tinggi di Universitas Airlangga Surabaya. Ada jurusan baru sekolah tinggi teknologi maju dan multidisiplin namanya. Baru ini dulu adanya di Fakultas Teknik jurusan teknik industri, ada jurusan baru namanya sekolah tinggi teknologi maju dan multidisiplin. Sekarang baru masuk semester 1 dan sekarang masih virtual kuliahnya. Dan dia minatnya di sana, ya saya dorong saja. Jadi yang itu. Saya kira itu sekilas tentang anak-anak saya. Ya Pak, berarti kalau saya lihat mereka bisa sampai di titik itu pasti karena sosok ayah yang hebat. Mereka berkaca, bercermin sama sosok yang bapak yang pantang menyerah, padahal pernah mengalami titik terberat di dalam hidup ya Pak ya. Luar biasa sekali. Terus Pak, ini kalau itu tadi kan pengalaman terberat waktu setelah di dunia kerja kan Pak. Tapi pernah nggak Pak masa remaja, masa-masanya SMP, SMA atau kuliah lah minimal nih. Kan biasanya problem-problem itu muncul tuh di awal-awal kuliah Pak. Pernah nggak Pak kayak down, kayak benar-benar nggak ada motivasi? Alhamdulillah saya mengisi masa muda saya dengan banyak belajar dan juga olahraga. Jadi hampir di masa-masa SMP, SMA saya happy saja. Wah, masuk perguruan tinggi memang tantangannya berbeda, mungkin cara belajar kita berbeda, dan saya juga menekuni ilmu saya dengan baik, dan saya juga mencintai pekerjaan saya. Itu apa yang penting, itu mencintai pekerjaan kita. 30 tahun lebih saya bekerja di bidang kehutanan, mungkin ini juga banyak pengalaman, bekerja di hutan, di alam ya. Mulai dari bawah, mulai dari staf, kepala seksi, menjadi kepala subdirektorat, menjadi kepala bidang, menjadi kakanwil, dan sebagainya. Itu juga penuh pengalaman yang menarik bagi saya. Saya bekerja di bidang kehutanan itu memang cukup panjang karir saya di sana. Jadi lebih saya merasanya saya ada orang kehutanan gitu rasanya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk masalah zaman-zaman SMP, SMA, kuliah itu lewat ya Pak ya, happy ya Pak ya. Happy aja. Tapi biasanya itu faktor keluarga nih Pak yang membuat Bapak kuat. Kan biasanya kan kalau misalnya dari keluarganya itu kontrolnya acuh, berarti kan anak-anaknya jadi bebas. Atau gimana nih sosok keluarga di mata Bapak? Saya bersyukur ya, walaupun saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Bungsu ya Pak ya? Iya, wow. Saudara, saya tidak dimanjakan orang tua saya. Bahkan pada usia 13 tahun saya sudah pergi mengikuti paman saya di Bandung untuk merantau. Jadi sejak kecil saya sudah biasa ikut orang, bisa memahami peran saya sebagai orang pendatang di keluarga itu, bisa memerankan diri sendiri. Hampir-hampir saya tidak bisa bikin masalah dengan tempat saya tinggal atau orang tua saya. Selebihnya sejak umur tamat SMA saya sudah tidak tinggal orang tua lagi. Karena memang orang tua di Curup, saya banyak di Jakarta, di Bandung, Jakarta, kemudian di Bogor, sudah itu kerja, sudah tidak pernah berkumpul lagi. Jadi ada pepatah ibu saya dulu, ketika berkumpul baik-baiklah, karena selama-lama kamu berkumpul, lebih lama kamu berpisah. Saya rasa kumpul yang utuh gitu kami hanya sampai, mungkin saya SD, sudah SMP saya sudah di Bandung, udah pecah belah gitu, udah kemana-mana. Jadi saya bersyukur dibekali sifat yang tidak manja dan pengertian tidak tergantung orang tua lah. Saya mendaftar SMP juga sendiri, saya daftar. SMA saya sendiri. Perguruan tinggi juga saya daftar, nggak ada dibimbing orang tua. Dengan demikian saya biasa mandiri orangnya. Saya biasa tidak ada istri, tidak ada orang bantu, saya biasa kerja. Saya bisa masak, bisa nyuci, bisa setrika, bisa nyupir sendiri, bisa. Jadi saya melatih diri saya mandiri. Nah ini tantangannya untuk anak-anak sekarang ini. Anak-anak biasanya kan dengan fasilitas yang lebih baik cenderung tidak demikian. Tapi saya ajarkanlah. Karena hidup ini kita tidak bersama-sama terus dengan orang tua apalagi. Apalagi saya orang tua saya sudah meninggal sudah lama, 3 sudah meninggal, tinggal 3 orang lagi, mertua juga sudah meninggal semua. Jadi memang hidup ini akan kita hadapi sendiri juga pada akhirnya. Tapi alhamdulillah bersama dengan Allah SWT kita bisa melangkah sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Oke, berarti dari zaman dulu Bapak udah mulai berjuang karena di tanah rantau ya Pak. Iya. Dan tipsnya harus pintar-pintar bawa diri nih. Karena kendalanya pemuda sekarang kalau udah keluar, udah kuliah di luar, udah kontrol orang tua udah nggak ada. Nah disalahgunakan dah Iya. kepercayaan dari orang tua. Itu yang disayangkan ya Pak ya. Tapi itu gambaran keluarga secara umum. Tapi mau tahu dong Pak, bagi Bapak sosok seorang ibu itu gimana Pak? Ya, ibu itu kan sebuah panutan ya bagi kita, betul-betul. Saya termasuk tidak lama tinggal dengan ibu saya, walaupun demikian saya merasakan betapa kasih sayangnya kepada kami anak-anaknya. Dengan kehidupan yang sederhana di masa lalu kan semua terbatas, tidak ada seperti yang sekarang fasilitas banyak. Kedua, orang tua saya juga tidak pernah memaksakan kehendaknya harus jadi apa-apa, tidak. Jadi kami juga, saya dengan anak saya tidak pernah kamu harus ngambil jurusan ini, saya tidak, silakan. Yang penting pilihan itu ditekuni dan bertanggung jawab saja. Dan anak saya juga yang sudah kerja ini tidak mau menjadi pegawai negeri sipil, ya saya hormati. Karena mungkin bagi dia terlalu banyak aturan yang semakin susah menjadi PNS itu. Dan dia mungkin lebih ingin berimprovisasi dengan bisnis, dengan atau dia kerja sama kawan-kawannya, saya hargai. Anak saya kecil juga memilih teknik industri, juga saya tidak arahkan, silahkan. Tapi dia minat dari situ. Jadi kami memberi kebebasan dengan memberikan rambu-rambu dan juga memberikan arahan-arahan agar dia tidak salah, itu aja. Oke, tapi Bapak kalau kemarin tadi ceritanya kalau merantau itu mulai dari SMP ya Pak ya? Iya. Tapi pasti ada dong Pak, ingat satu momen yang paling berkesan waktu SD nih, masih ingat nggak Pak yang sama ibu gitu, yang atau pelajaran yang bakal Bapak ingat sampai kapanpun? Sampai sekarang saya terkesan ibu saya itu kalau saya mau berangkat ke sekolah itu selalu disuruh sarapan pagi. Nah ini saya pikir setelah saya belajar manfaatnya sangat besar. Jadi kita tidak lapar jajan sembarangan dan fisik kita tidak masuk angin, tidak apa. Jadi itu satu. Kedua, ibu saya mengedepankan juga soal kita ini harus bisa membawa diri di lingkungan kita, di sekolah kah, dimanapun, di keluarga, tidak menjadi orang yang arogan. Oleh karena itu saya terbentuk menjadi orang yang saya cenderung low profile, saya jarang sekali bicara besar karena memang saya selalu terukur, terlalu introspeksi diri, siapa saya, apa kekurangan saya, jadi saya lebih banyak mengintrospeksi diri lah. Juga dalam, walaupun saya mungkin alhamdulillah saya dikurniai oleh Allah SWT kecerdasan yang mencukupi sehingga sering saya meraih prestasi akademis selama juga di SMP, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai S2 pun saya mendapatkan dengan cum laude di S2 dan sampai S3 pun IP saya sampai 3,72 di Unpad itu saya bersyukur kepada Allah SWT, walaupun fasilitas saya dulu mungkin tidak seperti sekarang, tapi saya bisa menekuni pendidikan saya dengan sebaik-baiknya. Semua saya sekolah di sekolah-sekolah yang ternama. Pastinya SMP saya itu SMP Negeri 1 Bandung tertua di Jawa Barat. SMA 28 Jakarta itu adalah sekolah unggulan di Jakarta. IPB jelas pendidikan yang sangat penting. Kemudian juga di Syekh Kuala juga universitas terbaik di Sumatera di ujung sebelah barat sana. Kemudian S3 saya di Pajajaran, sekolah-sekolah yang bergengsi. Alhamdulillah, sekolah-sekolah yang mempunyai akreditasi yang sangat baik. Gitu. Panjang perjuangan Bapak. Sosok ibu yang begitu menguatkan, yang selalu mengingatkan kita untuk sarapan, hal sederhana ya Pak ya, tapi bakal diingat sampai kapanpun. Tapi Pak, kalau dulu tuh waktu masih kecil nih, tetap bawel nggak kalau disuruh sarapan Pak? Ya, saya lari-larian gitu Pak. Biasalah anak kecil kadang-kadang lupa, kadang-kadang malas gitu ya. Tapi apapun ibu saya selalu mengedepan itu karena memang ternyata itu sangat bagus dari segi kesehatan. Makanya juga saya sampai hari ini juga tiap pagi harus makan nasi Pak ya. Tidak berani yang lain-lain dulu sebelum makan nasi. Oke. Itu tadi sosok ibu. Kalau sosok ayah deket nggak Pak? Relatif tidak terlalu dekat. Karena memang dari saya tahun 71 ketika usia mungkin 13 tahun itu saya sudah merantau. Ayah saya tinggal di Curug, saya sudah di Bandung. SMA ke Jakarta saya ikut kakak saya. Kalau udah kuliah kan sudah kos-kosan. Kembali mungkin ketika ayah saya pensiun kira-kira tahun 70 80 itu
saya ketemu setelah saya mulai bekerja. Saya pulang, pimpinan saya memberikan perjanjian pulang karena sejak lulus belum wisuda saya sudah kerja. Langsung bekerja dan langsung terlibat. Nah, pimpinan saya sangat arif. Hidayat udah pernah pulang ke rumah belum? Belum, Pak. Nah, sekarang kamu pulang dulu, ketemu orang tua gitu kan. Saya temui. Dari situ sudah merantau kemana, kerja di mana-mana saya. Pernah di Bengkulu, di Dinas Kehutanan, pernah di Bogor, di Pusdiklat, pernah di Aceh, pernah di kementerian, pernah juga di mana-mana kerja. Jadi memang secara fisik mungkin tidak dekat, tapi secara itu pribadi dekat. Kita sering berkirim surat, waktu itu masih surat, kirim surat itu kita sedang. Ayah saya seorang orang yang gemar membaca buku. Ayah saya itu sekolahnya SD-nya itu sudah di Solo sekolahnya. Di Perfect School tahun 42. Dia mungkin jarang lah orang-orang Kepayang waktu itu sekolah tingkat SD-nya sudah di Jogja, di Solo itu. Nah, bapak saya tuh, saya ingat betul di rumahnya itu banyak sekali buku. Buku-buku itu saya sekarang nggak ada yang rawat entah di mana. Selalu kalau dia ke Jawa, bapak saya beli buku, macam-macam buku yang dia baca. Itu yang terkesan pertama saya. Bapak saya itu penggemar buku, pembaca yang baik dia. Tulisannya juga bagus sekali gitu. Jadi saya banyak mereferensi dulu di rumah saya banyak sekali buku, macam-macam buku agama, buku tentang human interest gitu, macam-macam lah tentang pengetahuan. Ayah saya juga penggemar otomotif zaman dulu. Ayah saya termasuk orang-orang pertama yang punya mobil di Curug dulu. Jadi dia banyak belajar tentang mobil itu. Kadang-kadang bongkar mobil gak selesai dibangun lagi. Jadi dia senang gitu. Orang yang hobi dengan otomotif bapak saya. Itu kesan saya. Berarti sosok ayah itu yang tertanam sampai saat ini itu seorang yang hobi membaca buku ya Pak ya. Mungkin Bapak juga terinspirasi, terekam secara sedikit banyak demikian. Banyak demikian. Jadi udah ada sosok ayah nih yang literasinya udah keren banget. Terus seorang ibu yang menguatkan dan selalu memberitahu hal-hal kecil namun bisa bermanfaat untuk Bapak ke depannya. Dan sekarang Pak, dari Bapak tadi kan banyak belajar juga dari orang-orang terdahulu. Nah kami nih mau juga belajar dong, pemuda saat ini mau juga dong bisa sukses seperti Bapak, bisa tahu-tahu mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang harus kami jalankan gitu Pak. Salah satunya masalah sekarang Pak. Setiap tahunnya banyak nih sarjana-sarjana yang lulus. Apalagi khususnya di Kepayang aja ya Pak. Setiap tahun itu datanya itu sudah banyak yang lulus tapi masih juga banyak nih yang pengangguran Pak. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak gimana nih terhadap generasi muda yang saat ini sayang sekali loh. Banyak sarjana yang, banyak sarjana terbaik lah. Tapi masih pengangguran gitu Pak. Iya, ini fenomena nasional ya. Tidak hanya di Kepayang ya Pak ya. Bengkulu dan Kepayang. Memang sekarang ini kelulusan sarjana begitu banyak. Sementara lapangan kerja itu terbatas. Apalagi pada pandemi COVID-19 ini. Banyak dunia usaha, apakah orang-orang ataupun korporasi yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini. Jadi pertama para mahasiswa atau nantinya harus membekali kecakapan hidup untuk mereka. Jadi memang tidak hanya ilmu pengetahuan unsik, tapi juga keahlian. Apakah itu keahlian di bidang komputer, di bidang apapun, di samping ilmu-ilmu yang sudah dibagus sesuai jurusannya. Kedua, orientasinya memang tidak bisa lagi ke PNS. PNS ini sangat terbatas. Di Kepayang ini barangkali lebih kurang 3.000 orang. Para penduduk kita 150.000 lebih, artinya hanya sekian persen saja. Nah, oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan alternatif bagaimana menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja itu tercipta apabila ada investasi di bidang sektor real, yaitu sektor masing barang dan jasa. Orang kata bisa kita sediakan pekerjaan itu. Tanpa itu, kita akan susah menciptakan lapangan kerja. Kita di Kepayang ini, mungkin 60% masa kita tergantung dengan sektor pertanian dalam arti luas, utamanya perkebunan kopi, lada, tanaman pangan, hortikula, perikanan, dan peternakan. Itu salah satu bidang kita. Namun, kita menyadari investasi di Kepayang ini masih sangat minimal. Oleh karena itu, Pak Haji Zudinata yang calon wakil kami ini ingin sekali membuat pabrik
pengolahan kopi di sini. Karena beliau mempunyai pengalaman banyak di bidang bisnis perkopian, saya pikir bagus juga bagi kita mengundang mereka ini mengolah kopi agar tersedia lapangan pekerjaan. Kemudian juga produk-produk pertanian kita ini sehingga tidak dibawa keluar serta-merta begitu. Ada yang kita olah. Nah ini persoalannya seperti kronis gitu, antara investasi dulu atau prospeknya dulu, ini memang perlu kajian-kajian yang mendasar karena bicara ekonomi selalu berpikir tentang finansial. Nah oleh karena itu kita harus mendorong pemerintah daerah pertama kemudahan perizinan. Jadi di PMPTSP kami perizinan seperti PLTMH, apapun orang pendirian pom bensin kita permudah. Tidak ada perizinan, apalagi sekarang sudah ada sistem OSS, One Site Submission, semuanya sudah online. Jadi mengurus apapun di izin di Kepayang ini sudah bisa secara online, tidak perlu datang ke Kepayang juga. Dan ini kita permudah dan menyambut himbauan Pak Jokowi agar kita tidak terbelenggu perizinan yang berbelit-belit itu salah satu kemudahan kita. Kemudian kita mengundang para penanam modal itu untuk menanamkan kegiatannya di Kepayang. Ini memang bukan perkara mudah, tapi kita coba terus untuk mendorong mereka. Hari-hari ini sudah ada komitmen untuk pembangunan PLTA di Tendak, juga ada di PLTMH di Sosokantaba di Bermani, dan juga ada beberapa usaha-usaha lain yang kita dorong. Memang berbicara tentang investasi ini memang persoalan-persoalan nasional. Ada kaitannya dengan pertama ada izin-izin dari BKPM. Jadi orang berusaha di sini harus punya NIB namanya, nomor induk berusaha, itu yang mengeluarkan dari BKPM. Kemudian harus memiliki perangkat administrasi yang disahkan oleh seperti akte pendirian perusahaan atau macam-macam nama perusahaan, itu adanya di Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu semua harus ditaati. Tidak bisa kita bicara lagi seperti offline lagi, kita sudah online, semua perizinan sudah online, dan saya sudah ratusan perizinan sudah limpahkan kepada Kepala Dinas PMPTSP. Maksudnya jangan hanya tergantung bupati bisa kemana-mana, kita perizinan jalan terus gitu. Itu yang kita lakukan. Oke. Tapi Pak, kalau nanti ada nggak Pak kayak untuk generasi muda, anak-anak yang udah sarjana itu ada kerjasama pihak luar untuk pelatihan atau beasiswa keluar yang untuk memsiapkan mereka ke dunia kerja, ada nggak? Ya, kita sudah sejak zaman Pak Bando pun sudah ada itu, ada magang ke Jepang. Sekarang juga sedang proses juga magang ke Jepang yang sedang finalisasi. Kemudian kerjasama kita dengan apa yang kita miliki yang namanya Dinas Pemuda dan Olahraga kita ini, kita juga melibatkan anak-anak muda di berbagai kegiatan sesuai dengan kapasitasnya dan bagaimana mereka dilibatkan dalam pembangunan ini. Jadi kami berharap anak-anak muda kita bisa yang bekerja di industri, silakan. Kita sudah mengakses pelatihan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk pelatihan, untuk dididik. Kita juga mengirimkan, ada pelatihan swasta juga yang membutuhkan orang, kita juga carikan orangnya. Kita ada beberapa produk-produk kita bekerja di industri di Jakarta, itu kita dorong. Apalagi nanti kalau pemerintah ini ada kartu prakerja ini, kita harapkan juga anak-anak kita juga bisa mengakses itu untuk bisa bekerja di berbagai sektor, tidak hanya di pemerintahan. Ini juga upaya kami secara sistematis dengan Pak Gubernur juga, dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga Kementerian Tenaga Kerja juga membuat pelatihan-pelatihan. Kemudian di bidang industri kecil kita sudah bekerjasama dengan baik industri di Padang, industri kecil seperti batik Diwo, kemudian juga kerajinan-kerajinan lain sudah kita jalani. Walaupun mungkin skalanya masih terbatas karena memang tergantung juga anggaran dari kementerian ataupun dari balai, kapasitas berapa yang mau dilatih saat ini dan bidang apa yang diperlukan, itu perlu koordinasi terus. Seperti itu ya Pak ya. Jadi sudah ada nih planning. Jadi kembali lagi nih generasi muda, kalian mau kreatif nggak? Kalian mau mencari suatu informasi lebih nggak? Itu kembali kepada kita semua, nanti akan diwadahi oleh pemerintah kita. Nah Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak bagi generasi muda khususnya pemuda Kepayang nih Pak. Dimana kita tahu kondisinya banyak anak muda, apalagi zaman-zaman pilkada sekarang,
literasi membacanya kurang, terus judgement sana sini. Apa sih Pak harapan Bapak untuk generasi muda? Ya pertama pada generasi muda ya apakah itu yang lulus kuliah ataupun yang tidak lulus kuliah, yang pertama memanfaatkan waktu pertama untuk menyiapkan diri masuk ke dunia kerja. Ya kalau kita belajar tentu belajar yang baik, kalau kita harus pelatihan yang baik sehingga kita mempunyai kompetensi. Di dunia kerja itu sebetulnya ijazah itu seringkali juga tidak diperlukan sama sekali, tapi keahlian. Saya kasih contoh soal, sekarang untuk mengelas saja itu susah kita mencari orang yang ahli mengelas, apalagi mengelas di bawah air. Itu profesi yang barangkali sangat langka. Oleh karena itu perlu keahlian khusus. Nah, itulah maksud saya, kita mendalami bidang-bidang itu tertentu itu memang diperlukan. Misalkan dia banyak sepeda motor, coba cari anak muda bisa menjadi bengkel otomotif sepeda motor gitu, kayak gitu itu. Jadi memang kompetensi itu menentukan kita. Kalau kebetulan di kita dari daerah ini tidak ada industri. Kalau di Bekasi, Jawa Barat, di Tangerang itu banyak industri. Kebutuhan tenaga itu banyak sekali. Oleh karena itu mereka pelatihan di BLK itu untuk membutuhkan kebutuhan industri. Industri membutuhkan teknisi sepeda motor, dia dilatih. Ada teknisi komputer, apalagi. Banyak bidang yang kita barangkali karena kita di daerah Kepahang ini belum terbuka industrialisasinya, memang itu menjadi kendala. Tapi ke depan saya harapkan kita bisa melatih nih anak-anak kita itu bekerja di luar untuk mendapatkan porsi kerja yang ada di pasar kerja di Indonesia ini. Saya kira banyak sekali. Tapi tentu kembali kepada kompetensi kita, keahlian kita sesuai dengan bidang apa yang kita tekuni. Jadi kalau jadi tukang las yang benar-benar baik. Kalau menjadi ahli kompetensi yang baik. Semua itu sebenarnya sama saja. Yang penting menekuni bidang yang kita ahli dan kita dibutuhkan. Bahkan kita dicari nanti. Kalau lulusan politeknik yang di Bandung itu tidak pernah nganggur. Karena memang dia ahli. Ahli soal AC, dia betul-betul ahli. Ini yang barangkali pemerintah dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BLK ini melatih anak-anak muda kita ini memiliki keahlian, keterampilan lebih tepatnya, keterampilan agar bisa bekerja masuk ke dunia kerja. Oke, luar biasa sekali. Sangat menginspirasi sesuai dengan tema kita hari ini, informasi bermutu dan menginspirasi. Nah, pesan nih buat kalian teman-teman generasi muda, dari perbincangan panjang bersama Pak Hidayatullah, bahwasanya setiap kita itu punya peluang. Setiap kita itu punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi tergantung kita nih, mau menyempatkan kesuksesan kita atau tidak. Mau memperjuangkan kesuksesan kita atau tidak. Jadi, jadilah versi terbaik dirimu dan lakukanlah yang terbaik. Terima kasih Pak atas kesempatan waktu yang telah Bapak berikan dan suasana rumah yang sangat mendukung untuk hari ini. Dan tentunya banyak hal yang sudah kami dapatkan dari bincang-bincang hari ini dan pastinya menginspirasi buat kami semua. Terima kasih ya Pak ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah sedia nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat dan akan memotivasi dan memberikan dan membakar semangat kita ke depannya. Dan jangan lupa hari Rabu 9 Desember tahun 2020, mari sama-sama kita sukseskan pemilihan serentak Kabupaten Kepahang tahun 2020. Pilkada damai bersama pemilih cerdas.